Baik, untuk itu jamaah sekalian yang kita muliakan, Ibu Endah yang wajahnya indah. Dari jauh seperti bulan Jamilah. Insya Allah rumah tangganya barokah. Anak kita solih solihah. Insya Allah panjenengan semua rezekinya melimpah. Bisa berziarah Mekah Madinah. Kalau ada lebihnya bisa untuk bangun nikah. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kita muliakan, dari kepala SD, SMP, SMA, siapa lagi? TK. Ada TK di sini. Oh gitu. Karena kebetulan almarhumah istri saya juga kepala TK. Siapa tahu gantinya di sini. Gantung gitu ya. Saya kalau di Surabaya itu terkenal Kiai Iwan. Iwan itu idaman wanita. Ustaz Safi jelas. Ustaz-ustazah, Bapak Ibu, Insya Allah, tabarakallah, terutama grup Al-Habsyi, tepuk tangan Al-Habsyi. Ini masih nuansa diskon ya, apa namanya? Yang tengah ini sih mirip-mirip almarhumah istri saya. Oh, masih ada. Oh iya. Ya enggak, jangan. Yang saya bilang. Nah, saya di sini kan kok kerasan di Sangatta gitu. Saya sempat ditawari selama menduda kurang lebih 2 tahun lebih ini di Kalimantan Barat, punya tanah 60 hektar untuk pondok pesantren. Tapi masih pikir-pikir karena anak saya belum tuntas semua. Alhamdulillah yang pertama sudah nikah, yang kedua sudah semester 8, tahfidz juga. Jadi seandainya saya tinggal di sini, insya Allah sudah pas ya. Ayo masuk Mbak. Ibu masuk. Ayo masuk aja. Baiklah, ini kita ikuti setelah yang mau lewat ini. Ayo sini. Oh, berdiri di sini. Masya Allah. Dua-duanya. Masuk aku kabel. Boleh sih poligami, tapi kalau lama-lama sakit hati kan jadi poliklinik. Ya satu aja. Ya Allah, ibu ngapain rumahnya 2. Yang satu pondok pesantren asrama 2. Saya sering di Surabaya, tapi sering mantau untuk anak-anak yang sering mati di sana. Untuk ibunya, mohon doanya mudah-mudahan segera dapat. Ini jadi melo ini saya. Karena terus terang ibu sampai sekarang saya belum bisa move on sama istri saya. Maklum cantiknya ngalah-ngalahin nama ya sama Sofia Lajuba. Pada waktunya sekarang saya itu saya kabel ya. Baik jemaah sekalian, Masya Allah, tabarakallah, saya tidak henti-hentinya bersyukur kehadiran Allah, bisa sowan, bisa silaturahmi, sambung seduluran kepada panjenengan semua ya di bulan yang penuh barokah ya. Masya Allah, saya perjalanan dari Surabaya ke sini membayangkan kok bisa namanya Sangatta ya. Terus kenapa setelah saya lihat ternyata T-nya itu 2, itu maknanya luar biasa.
Di Indonesia, bahkan saya keliling seluruh Indonesia sampai ke Malaysia ke Singapura itu udah ada Sangatta kecuali di sini. Dan buat saya makna Sangatta itu luar biasa. Sangatta, sangat takwanya. Sangatta, sangat taatnya. Sehingga saya membayangkan di penginapan itu, di hotel itu, kalau mau olah jaring paling taat banget gitu kan. Mana tadi yang ngomong yang ini? Tanggung jawab dibicara-bicara kok aja. Selalu kamu bingung gue datangnya. Saya di situ jadi handle. Ya Allah, maaf kalau boleh tahu kenapa Mas mengalus Ustazah namanya Pak Al-Habsyi? Enggak ada nih, enggak ada namanya. Coba nggak ada namanya, dikasih nama yang baik. Ya, ya, misalnya Al-Anwar atau Habibul Mustafa, itu bagus. Al-Habsyi itu budak hitam, padahal aku putih-putih semua. Apalagi yang kau tadi, Masya Allah. Suaranya kayak Vita Mala. Selamat malam duhai kekasih. Praketek. Ubur-ubur ikan lele. Acur ya. Ya, Wassalamualaikum Muhammad. Sangatta. Dan coba panjenengan renungkan, kenapa dinamakan Kalimantan? Kalimantan itu dari Al-Quran. Coba Anda buka di surah Ibrahim ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya baca sama surah itu Allah. Allah. Ini lo ngerasain saya ini. Katanya gini, ustaznya pakai daster. Ini sama. Ya Allah. Baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikatnya bilang kasab. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah, ya kan? Apa tadi? Lah ya kalimatan thayyibah. Aslinya Kalimantan, ketemu masyarakat sini nggak bisa bunyi Kalimantan, jadinya Kalimantan. Jadi kiai ngawur ini. Nah, tapi gini, ada kata ulama, kullu syai'in ibrah. Segala sesuatu itu pasti mengandung ibrah. Maaf ya, orang Jawa bilang puasa jadi poso. Poso itu ternyata ngeposte rasa. Poso itu ngeposte bolongan songo. Loro mata, dua telinga, dua hidung, berapa? 6. Satu lagi mulut, berapa? 7. Kok 9? Yang 2 cari sendiri. Podo duwe ini, podo fungsi ini. Ya, coba 9 ini kita manage sebaik-baiknya, terutama mata ini. Ini kalau saya menghadap sini dosa semua ini. Kalau sana enggak, ini pahala, ini dosa. Cuma di sini kok cerah, sana itu. Tobat. Ini sering lagi kayak guru saya juga kebetulan kepala SMA Al-Mizan di Surabaya, di samping juga sama teman-teman mahasiswa di Manusia. Ya Allah, ibu siapa namanya? Iya. Sunda tuh. Hah? Sudah? Kumaha nama? Alhamdulillah, iya Sunda. Sunda itu ya Sunda. Jangan dengar. Sampai corona ya. Jadi gini,
Hidup itu sebuah ibrah. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar, afala tatafakkarun, afala taqilun, dan sebagainya. Ini menggambarkan bahwa realita fenomena. Makanya ayat pertama kali turun di surah Al-Alaq itu bukan perintah sholat, tapi iqra. Dan iqra ini fi'il amar, ternyata nggak ada maf'ul bihnya, nggak ada objeknya. Apa yang disuruh baca? Disinilah yang mengandung kompleksitas di dalam pembacaan diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Termasuk nama itu mengandung makna. Ya. Makanya ada yang dari Sulawesi di sini. Banyak. Sulawesi itu ahli zikir. Saking seringnya baca karena saking banyaknya hitungannya. Nah, mau sampai Sulawesi. Saya pernah ke Makassar, ke Kendari, ke Kolaka itu, masyarakatnya bagus-bagus itu. Ini tadi saya mohon maaf, saya pikir lembaga pendidikan Islam, ternyata bukan itu, umum ya. Ada juga ini, ada Muhammadiyah, tadi katanya baru iya, saya juga sering usah dipanggil saya sering ditanya orang, jenengan itu kiainya Muhammadiyah apa NU? Tak jawab Muhammad NU. Kenapa? Karena saya umat Muhammad. Kenapa NU lah? NU itu terkenal di mana-mana. Iya, saya katakan haji umrah itu kadang mampir ke Turki, ke Singapura itu. NU itu ada di sana juga. Gak usah jauh-jauh di pom bensin itu ada NU smoking. Supaya kita tidak usah fanatik golongan, gitu ya. Saya di IKD sekian tahun, mulai dari tahun berapa menjadi dewan pembina, mulai dari waktu itu sekretaris, sekarang jadi pembina itu. Ya Allah, nggak nyangka kalau ternyata di sini kemarin isi di Masjid Agung itu sama Pak Bupati itu, berarti kita senang sekali Pak Ustadz. Saya alhamdulillah 2 periode di IKD, masya Allah. Dan ini wajah-wajah IKD seperti bapak ini kayaknya. IKD ya Pak ya? Ini sebelahnya ini. Iya. Mana yang IKD mana? Oh masya Allah. Ya. Nah, kalau yang seperti beliau ini kayaknya IKD tapi membayangkan calonnya kalah gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gitu jamaah sekalian. Oke, memasuki sebuah bulan. Jadi gini, orang hidup itu jadi Rasulullah ka'abiri sabili, seperti nambah jalan, melewati sebuah perjalanan. Yang namanya perjalanan ternyata tidak lama, ya, tidak lama, singkat. Karena singkatnya umur kita inilah, Bapak Ibu guru yang saya muliakan, maka Allah turunkan Ramadan untuk mengakomodir singkatnya waktu kita. Apalagi dengan doorpress Lailatul Qadar. Makanya kalau boleh saya analogikan, sebuah lalu lintas, saya naik kendaraan, dijemput sama Ustadz Fadli yang paling menawan hati, istrinya bernama Mbak Siti. Mana? Oh, mana kok bisa main cepat? Siapa Mbak namanya? Oh, Siti. Ini Siti Ivan, saya besok naik Siti Ling. Ini Siti Badria. Ini Siti Badria. Tidak apa-apa, sebelahnya Siti Markona. Nah, di Jawa nggak ada loh kayak gini di Surabaya itu. Baru kali ini saya pilih saut menyaut menjadi saut. Baru kali ini seorangnya dipanggil nyanyi baru kali ini. Tapi alhamdulillah di sini saya timbul rasa gairah saya. Kemarin saya sempat begini, Ibu, karena gini, seusia saya ini nanggung 53, 54 ya? Iya, mau nikah itu ya wis tua. Dan nikah kok karo. Sehingga dalil yang diberikan teman-teman saya di LDN bilangnya gini, udah layai, jenengan dan nikah lagi. Yang penting manjada wajada.
Dia janda asal ada. Sampai waktu kemarin saya pamitan teman-teman JNO karena terus terang kamu punya dadak sekali. Saya bingung ngatur jadwal di TV dan sebagainya. Ya udah, akhirnya saya pamitan sekalian teman-teman untuk menggantikan posisi saya, jadwal saya. Sempat bilang begini, hati-hati Yai, di sana itu siji hutan belantara. Yang kedua banyak buayanya. Dan yang kedua saya jawab, bodoh-bodoh buaya. Ya. Awas nanti kecantol sana, enggak apa-apa. Memang mau nyantol-nyantol. Lalu saya itu latar belakangnya guru dari awal itu saya dari usuluddin tafsir hadis S1-nya, tapi karena dari awal itu sudah ngajar sehingga persamaan waktu tambah dan benar dan seterusnya sampai kemudian diminta Yai Asep untuk masuk S3 itu doktoral itu untuk bantu-bantu beliau. Itulah maksud saya ketika datang ke sini itu masya Allah ternyata orang hidup seperti ini ceritanya. Skenarionya barangkali kalau bojo saya ini, saya istri saya masih hidup belum tentu malah saya ikut ke sini. Karena istri saya itu masya Allah betul-betul apa ya menyesuaikan tunangan. Orang Jawa itu kalau tunangan kan ada kalung, ya apa itu kalung? Kalau aku nek lunang-lunang. Bagaikan mobil dan bensin. Dulu zaman Melayu gini, yang beb, aku tanpa dirimu bagaikan ambulan tanpa iu-iu. Gak ada kalau aku mulai. Teman-teman ya. Jadi ya seperti ini. Inilah hidup, sebuah perjalanan yang sudah diskenario Allah. Oleh karena itu, Ramadan itu dinantikan Rasulullah sejak 6 bulan sebelumnya. Puncaknya ada trio bulan yang didoakan Rasulullah. 3 serangkai bulan yang masuk dalam doa indahnya Rasulullah. Masih hafal nggih? Doanya masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fima razaqtana. Cari-cari beragam semua. Ayo sambil nyanyi ya. Rebana siap? Nah, kok kayak iso pasarannya munggah gitu loh. Dan besok cuma ini karena waktunya masih baru. Tapi saya akui untuk kriteria entertainment sudah masuk ini. Ya, saya pasti ini terlalu baik ini. Keluarnya ini. Biasanya kalau peserta baru, santri-santri saya kok menengai, video kayak patok. Ini enggak ini ya. Allahumma barik lana. Padahal doa-doanya beda-beda ya dia. Ini ya guru ya sebenarnya. Berarti ini nggak hanya guru aja yang ya Allah. Masya Allah. Hah? Nggak. Tahu. Siapa namanya deh? Ya Allah, aku sidam ya Allah. Bagaimana bisa? Nabi ya. Kelas berapa nak? 5 SMA ya Allah. Ya, makanya ini yang perlu kita bilang. Ya, ini kayak petakiwan ya.
Masya Allah, tabarakallah. Jadi nggak rugi saya soal datang langsung terus. Pokoknya ini masalah parenting, insya Allah jenengan sudah tahu. Sudah ujian ternyata sudah pernah dilakukan. Makanya beliau juga guru saya, ya teman saya. Tapi karena beliau ini basicnya dari ala beliaunya, jadi ya nggak mau guyonan. Kalau saya modalnya kan ngamen, kalau di Surabaya saya ngamen, ngaji sambil menyanyi. Saya punya grup perbana sekaligus grup musik. Jadi kapan-kapan tak balik Jawa. Mumpung masih masa-masa ternyata Bapak Ibu, doanya Rasulullah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan itu merupakan gambaran. Rajab ibrohnya penanaman. Sya'ban adalah sebuah simbol merabuk, merawat, ya, dan sebagainya. Lalu Ramadan memanennya. Maka orang Jawa kalau bilang Sya'ban itu apa? Ruah. Kenapa ruah? Ben eling arwah. Maka ada tradisinya kang. Apa itu kang? Kembang. Kembang itu doa. Bukan berarti lampu bulan, gak sok tahlil, gak sok yasin, bawa kembang tok. Sak geledekan. Bayunya memang curigen. Digerungi cukup tok. Gandul mau gak mau mayat itu jangan bulokan. Ya ngono ya jujur. Satu kirim doa. Yang kedua, biar kita ingat mati. Makanya ada lagu turi-turi. Bisa turi-turi putih. Ayo. Ya. Ini baru tanggapannya dari Aisyah. Turi putih di tandur yang kebon agung, onak jarak di bonyok mbok ira kembangé apa. Itu lambang kematian agar kita ingat kematian. Nah, ingat kematian, hiduplah bagaikan pisang. Jangan mau meninggal sebelum meninggalkan keturunan yang baik. Maka masuk dalam surah An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Apa Pak belas surat? Saya pernah sama mahasiswa itu, Pak Ustaz, apa memang ada dalilnya setiap baca Al-Quran itu Allah? Tidak ada. Itu hanya komunikatif aja Ibu ya. Jadi nanti supaya tidak menjadi suatu pedoman karena tidak ada dalilnya. Jadi hendaknya kita mengkhawatirkan, menakutkan, jangan sampai panjenengan yang sudah ahli beriman, ahli ibadah, bersyariah, berakhlakul karimah, jangan sampai meninggalkan al-dha'afan, generasi yang lemah. Kalau lemah ekonomi masih bisa dicarikan solusi. Tapi kalau lemah akidah, wujudkan tarbiyah di bulan Ramadan Syahrul Tarbiyah ini. Pertama, generasi anak-anak yang solih-solihah yang masa depannya mulia. Pertama dengan basic akidah. Yang kedua, sempurnakan dengan ibadah, lalu muliakan dengan akhlakul karimah. Inilah maka disebut santri, santri memperbaiki 3 hal. Pondasi akidah, ya, lalu kemudian sebagai tingkatan berikutnya adalah ibadah, dan implementasinya adalah akhlakul karimah. Intinya itu. Makanya Ramadan Syahrul Tarbiyah ini, ya, aji mumpung kita bersama-sama ibarat satu perjalanan hidup. Ketika kita sudah paripurna diambil Allah Subhanahu wa taala, masih ada generasi awwaladin sholihin, dan Allah putra-putri yang solih-solih mendoakan kita. Seperti itu jamaah. Oleh karena itu, karena sebuah lalu lintas mobil maka butuh BBM, kan gitu, ya kan? Apa itu BBM? Ini nggak ada hubungannya dengan oplosan pertama lah ya. Itu satu, ya. BBM, bulan barokah dan maghfirah. Di BBM itu ada premium, peraih makan dan minum. Ada. Larang ini rada angel lah. Makanya ya rada larang. Premium. Siapa lagi ya? Pertama, pertahankan nafsu secara maksimal.
menahan hawa nafsu. Apalagi sholatnya harus semakin rajin. Wawe karena saking rajinnya, jangankan sholat wajib, sunnah saja berjamaah. Di Surabaya, Ibindah, saking gak cukup masjid, nutup gang, nutup jalan. Cuma sayangnya akhir Ramadan nutup masjidnya. Terus juga lebaran dewe-dewe. Itu BBM pertama, terus berarti selesai pertama peduli sama orang lain, tidak pelit. Afdhal shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Dalam konteks surah Al-Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Enggak kompak ini. Nah, Surabaya itu Mbak, kompak sih. Kok malah D? Biasanya itu kalau saya apa itu ayatnya cengkok, Allahnya itu juga cengkok loh. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ayo. Temenan aja. Yunfiquna fis sarra wad dharra. Pertama. Wes ada lagi. Bensin. Nah, uang itu semakin poso ben duwe isin. Al haya'u minal iman. Apa nih? Minyak tanah. Kacau. Minyak tanah. Seringlah menyimak tilawah dan jadilah orang yang amanah. Wes kamu ayo jak kakek ngawur. Bingung ngarangnya aku. Ya Allah, subhanallah ya. Makanya asma itu kinarya Jopo. Saya baru kemarin kan ngisi di UT sama di Rakindo atau apa itu, ditunjukkan aliran batu bara yang segitu, masuk. Itu aliran kehidupan itu seperti itu, sangat berharga. Makanya namanya batu bara. Di sini batu bara, di Surabaya batu bata. Apa bedanya? Nek batu bara sangat berharga, nek batu bata nggak ada harganya. Kenapa demikian? Karena batu bara itu singkatan Pak. Bara itu lanjutannya barakah. Batu yang penuh barakah itu. Nah di sana kenapa batu bata? Bata. Banyak-banyak taubat kepada Allah, banyak dosa. Saya Ustaz, ini ada dari Tulungagung ini, Ustaz yang paling ganteng ini kan. Sam'on itu orang yang selalu mendengar terus. Keluar istrinya. Saya itu kalau di Tulungagung, di Trenggalek sampai ke Pacitan, sampai ke Probolinggo apa itu dipanggil dengan terkenal Kiai Irak itu iringan jarak. Di jarak itu ada doli, pernah dengar doli? Dulu juga ya. Aku pernah ngomong gitu di Ngantul Ustaz. Di Lombok jangan-jangan Pak ini makan germo, kok aja. Makanya banyak kabar di sini. Kenapa barokah? Ingat surah Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i. Di sini ternyata tempatnya. Dari kemarin hampir 1 minggu saya di sini, satu pun belum pernah melihat polisi di jalan-jalan. Tapi tertib begitu masuk mobil, ya, Pak Yani, mohon maaf sabuknya. Ya. Aku sudah sabuk ya. Di Surabaya tidak ada kayak gitu, ya. Jadi ketaatan lalu lintas luar biasa.
Sudah kuning itu berhenti. Kalau di Surabaya, kuning malah balap. Ini tanda antum orang-orang beriman bertakwa. Tepuk tangan antum semuanya. Makanya dibuka pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Loh, cuma itu airnya, jangankan makanannya, jangankan berasnya, jangankan wanitanya. Oh, batunya aja barokah. Apalagi sebenarnya yang mana? Iya ya Neng. Siapa namanya? Oh Masya Allah. Siti Siti Nurhalizah. Dan disinilah kesempatan kita. Jadi saya sering menyampaikan ke guru-guru saya, profesi guru itu tidak semua orang punya. Tidak semua orang bisa menjadi guru, walaupun berilmu. Satu-satunya kalau mengambil dalam konteks merujuk kepada Al-Quran, Rasulullah dawuh khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Terkait dengan ta'lim, punjernya dasar pokoknya adalah Al-Quran. Berarti antum ya orang-orang yang terbaik. Tepuk tangannya mana dong Tuhan Rasulullah. Walaupun kelihatannya kurus-kurus kayak gini, kurus-kurus ini pahalanya mulus nih. Insya Allah banyak fulus ini. Maafi fulus manfus. Jadi gitu teman-teman. Makanya tolong amanah panjenengan menjadi guru. Anggap saja anak-anak kita, anak-anak didik kita adalah anak-anak kandung kita. Kalau boleh saya contohkan itu yang di rumah itu sebagai ibu kandungnya, panjenengan sebagai bapak kandungnya. Sehingga satu kesatuan yang utuh bersinergi dengan orang tua. Dalam konteks surah Luqman mengatakan, ya, jadi ya bunayya, apa itu? La tusyrik, tanamkan akidah kepada anak kita. Dari kemudian sholatnya yang haji, itu dari panjenengan semua. Masya Allah, yang seperti tadi bilang kopiannya diputar-putar kayak gitu ya. Itu generasi kita ini. Walaupun orang kurus keren-keren gitu. Anak saya terkenal dengan Gus Gumbul ya, sekarang di Fakultas Dakwah itu sejak kelas 5, kelas 4 duet sama saya. Persis kayak gitu, bunder dan tai beras. Kalau sudah merasa anak kita, saya sering menyampaikan, anggap saja sebagai anak kandung. Jangan dibedakan dengan anak kandung kita. Bedanya, kalau anak kandung kita itu terbatas hanya sekian jumlahnya. Kita yang melahirkan dari darah daging kita. Tapi kalau anak didik, ini karena segitu banyak berapa amanah orang tua yang diberikan kepada kita. Makanya guru itu digugulan, guru itu lugu tur guru. Karena apa? Guru kekurangan turu. Mikir sesuk LPP nopo, gaya soal, ya, persiapan mengajar dan sebagainya. Belum mengatasi anak-anak yang rewel, ya, anak-anak yang berkebutuhan khusus dan sebagainya. Tapi itu amanah. Kalau kita nikmati dengan ikhlas, masya Allah, ya bagaikan puasa ini loh. Bagaikan puasa, walaupun puasa ini rada soro, lapar dan dahaga. Kita harus lemes kabeh itu. Tak dulu harus dingin sikile. Wis capek boyoke, wetenge luwe. Mulane ceramahe gak usah suwe-suwe. Sak niki wae. Kapan-kapan masih lagi? Lagi? Terus persis tukang parkir. Jadi itu anak kita. Jangan sampai ini, saya sering sampaikan, jangan sampai ada mantan murid, mantan guru. Ya, kalau murid ini anak saya, jangan bilang murid. Ini anak saya dulu sekolah di YPPSB. YPPSB. Sebenarnya apa itu? Yayasan Pendidikan Prima Keluarga. Masya Allah. YPPSB yang paling
P-nya 2 ya Bu ya? Yang paling pengen. B-nya berapa? 1. Yang paling pengen bojo sangata. Oh, Balik SD. oh SD. Oh iya ya. Yang paling pengen ke sangata bojo sing bolak-balik. Selamat santri. Kira-kira bojo. Wah. Alas gini FPI. Yang saya lagi Bapak di sini itu Masya Allah persatuannya itu, ya. Tadi kapan ini ngisi di Baitur Rahman apa di Al-Kausar sama di Al-Muhajirin 23 rakaat loh. Tapi enak, yang 8 mundur. Bagus itu. Al-Salatu Tarawih balik kanan gerak iya. Kalau di Jawa, gara-gara beda rakaat sholat itu loh, mendirikan masjid sendiri. Iya. Kalau saya Ustaz, sering pakai 8. Kenapa 8? Demi langkah masa depan. Dibantah sama yang dari PCNU. Di belakang kok Ustaz. Ini dari Papi ya katanya ya? Oh, Papi modelnya ya habis-habis kayak aku. Tapi PCNU ya, PCNU juga ada gini. Iya Ustaz itu yang 8, tapi sudah diterima 20 sama cik kurang nih kapok. Makanya asal melok grup KPK. KPK itu kapok kon. KPK itu Ibu itu dulu alumni dari Indonesia. Cuma kebetulan saya alhamdulillah kalah. Dimasukkan di situ KPK, Komunitas Pendakwah Keren. Nah terus, tapi saya pernah ngisi di mana itu di Jember kalau nggak salah. Itu ternyata di sana itu ada grup KPK. KPK, singkatannya KPK, Komunitas Penggali Kubur. Kira-kira itu jangan sekali. Jadi artinya monggo anak-anak kita membutuhkan indahnya pendidikan panjenengan semua. Ya. Jadi tolong ini anak-anak kita sendiri, ya kita bina, kita kuatkan akidah mereka. Dalam konsep pribadi Muslim teladan itu satu, ya salimul akidah. Ya. Yang kedua sahihul ibadah. Dan yang ketiga matinul khuluq atau akhlakul karimah. Sekarang ini ya generasi-generasi kita ya ini kalau di Surabaya itu sangat memprihatinkan ya. Makanya ini insya Allah lihat lembaga pendidikannya representatif ini ya, apalagi model kajiannya seperti ini ya kayak yang ngarep buka bersama ini. Wassalamualaikum Muhammad. Itu jamaah sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah monggo ini bulan Ramadan itu syahrul doa, syahrul mustajabah, banyak-banyak berdoa untuk anak kita, untuk keluarga kita, termasuk juga untuk anak-anak didik kita. Kalau kita mengajar, beda loh, mengajar, mengasuh, membimbing, apalagi yang disertai dengan hati atau tidak. Jadi betul-betul sehati sama anak kita. Makanya walaupun bukan anak kandung kita, dalam doa kita Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, niatkanlah termasuk untuk anak-anak didik kita. Ya. Jangan hanya Rabbana, kalau saya maklum, saya Rabbana hab lana min azwajina tak banterno. Rabbana hab lana min azwajina. Puji saya ini. Kepengen temenan aku ngawur ya. Mudah-mudahan istri saya husnul khotimah ya. Jangan kalau ingat perjuangan beliau itu bukan nangis, karena kemana-mana tak bawa. Betul. Jadi kalau aku belum, kan ada gelang dia,
gelo nek sampai hilang. Jadi kalau saya mau pamit dik, mau ke Kalimantan, apa mas ceramah? Jangan tinggalkan aku. Dan itu kadang terbayang juga kepengen mengulang seperti itu. Ya, batu kubu ya mana Pak? Pokoknya Pak, aku sama kita supaya Cina persis soal kita. Ya Allah, doakan anak kita ini, ya Allah, Rabbi ja'alna muqimas sholat wa min dzurriyyatina wa min talamidina. Makanya sampai ada sholawat busyra. Apa sholawat busyra? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina itulah romantika kehidupan. Dalam rumah tangga juga begitu. Oh, mau jumlah kok ini barang sama yang bentuknya gak podo ya loh. Ada yang kecil, ada yang besar. Sama nanti sama mandek bareng kok. Pas aku bujuku biar dia dia tak mandek, gak mau mandek. Terus jadi terus master malah gitu. Kalau ya wes kamu, kalau selalu Muhammad. Jadi gitu teman-teman. Jadi doakan anak-anak kita. Kesimpulannya. Namanya cukupnya. Kesimpulannya, mumpung di bulan Ramadan, jadikan bulan ini kita dapat merengkuh barokah dan maghfirah Allah. Surah Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin. Ya, yang kedua, wal afina annas. Tradisi Jawa ada megengan. Megeng itu rumeksa perkara sing ageng, syahrun azim. Jajannya apa? Kenapa apem bukan donat? Nah, apem secara etimologi dari bahasa Arab afwun. Secara ritual nyuwun maaf dari Allah, secara horizontal saling memaafkan. Kita nggak usah segan-segan untuk minta maaf sama anak kita. Ya, itu. Oke, afwun. Terus akhir ya, mari terawih ada doa Allahumma innaka afwun karim. Orang Jawa nggak bisa bilang afwun jadi apem. Nah, antum sudah bisa afu ya, jangan diganti Allahumma innaka apem. Afun. Ya. Oke, jadi termasuk afun itu juga lambang satu-satunya snack yang memiliki dua sisi warna yang berbeda. Banyaknya kok pelit ya, nggak ada minumnya ya. Saya kan halangan. Saya kemarin pas barengan sama Ustaz dari Depok itu, kita kan musafir Pak Yai, yuk kita mokel. Kalau mau dipertanyakan kelaki-lakian saya nanti. Satu-satunya snack yang memiliki dua sisi warna yang berbeda Bapak Ibu. Yang atas warna apa? Yang bawah? Coklat. Kalau mbak-mbak yang tak goreng sampai delok sinetron malah ngagosongi walau irungi. Yang atas ada buah apa itu? Nangka. Kenapa bukan pencit? Kelemahannya kita itu kalau bikin tradisi tidak dimaknai, sehingganya formalitas saja. Coba itu dimaknai, kenapa kok nangka? Nangka itu dari bahasa Jawa nongko. Nongko itu ternyata dari bahasa Arab anko. Bersihkan hatimu. Au. Nanti kali juga ditanya, apa temanya tadi? Au. Gak bahaya kan?
bahagia. Ini zaman sekalian ya. Jadi itu lambang hatinya manusia. Hati kita kadang bersih, kadang kotor, maka bersihkan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jagalah hati, cahaya. Ini jaga hati kita. Bagaimana sama anak kita, bagaimana sama pimpinan kita, bagaimana sama kiai kita. Oh no, anu kiai, manusia ceramah juga suwi-suwi. Anda puas, aku lemas. Tuh, yang pertama lambang hatinya manusia. Masuk Ramadan, syahrul tarbiyah, dididik hati kita semuanya. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sa'irul amali. Ini artinya hati, insyaallah. Jadi kalau kita ngajar dengan hati, anak-anak kita nanti akan menjadi baik. Baik dalam kapasitas masing-masing. Kita nggak perlu memaksakan anak kita harus jadi apa. Ya, anak saya 3, yang satu malah jadi ini manajemennya rumah sakit Bumi Sejahtera. Yang kedua tahfidz, yang ketiga tahfidz dan dai. Beda-beda orang. Saya sama Ustadz Deden. Oh Lukman. Sing bener ya? Deden Lukman, Pak. Deden Lukman. Iya, Deden kan angel manggile ya. Dan Lukman itu artinya sak puluhan. Jadi itu secara terminologi dalam konteks filosofis, ternyata atom itu satu-satunya jajal lambang kehidupan manusia. Orang hidup itu penuh dengan romantika. Ya. Sehingga pada intinya outputnya Ramadan adalah menjadi pribadi-pribadi yang syukur dan sabar. Syukur ketika berlebaran, sabar ketika kita disuruh berpuasa sebagai orang beriman. Seperti itu. Makanya akhirnya orang hidup itu ada 2. Sama dengan bendera kita, merah sama putih. Kita juga begitu. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada cowok, ada cewek. Ada yang makan pakai piring, ada yang pakai cowok. Ada yang ganteng, ada yang sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah ada nikmat, ada musibah. Apa itu nikmat? Segala sesuatu yang menyenangkan kita. Segala yang menyenangkan kita, kalau kita tidak waspada, bisa jadi menyombongkan diri. Maka ucapannya alhamdulillah, segala puji miliknya Allah. Misalnya yang tadi dipuji cantik gitu ya. Fatihai, kalau pas tidur tangan terbayang-bayang. Ayo sini mama. Ini alhamdulillah, segala puji miliknya, agar kita tidak sombong. Di samping itu karena pujian milik Allah, kita hanya mendapat amanah. Sehingga tidak ada namanya kecurangan, pembohongan, pengoplosan, tidak ada. Karena ini hanya amanah. Kamu jadi siapa? Pimpinan Pertamina. Itu amanah. Apa dunia yang isi pertama ya? Tidak rasa pertalite. Kan sabutnya itu di sini. Ya Allah, ini bermacam-macam. Termasuk kita sebagai guru, amanah yang baik. Karena itu alhamdulillah. Tapi kalau musibah, supaya kita sabar, semua akan kembali kepada Allah. Ucapannya apa? Innalillah. Coba ya, ini yang terakhir. Setelah itu sholawatan, tangan diangkat semua. Iya, mau sampai sengaja di ngawret. Biasanya ada kursi ini, ada meja ini, ada susunya, ada tegane. Iya, ya kosong. Nanti kalau sekiranya nikmat, ngendikannya apa Ibu? Kalau musibah, awas jangan salah. Panjang umur. Alhamdulillah. Saya nak porek nih.
ayo ngaji nyanyi kaku. Alhamdulillah. Betul ya? Omong. Panjang umur. Alhamdulillah. Hidup makmur. Alhamdulillah. Nasibnya mujur. Alhamdulillah. Sandalku ajur. Alhamdulillah. Ayo, sholatullah salamullah. Tepuk tangannya yang kompak. Itu kalau diteruskan bagus, ya. Awak sehat. Alhamdulillah. Harta berlipat. Alhamdulillah. Murid-murid taat. Alhamdulillah. Ono sing mencetak. Alhamdulillah. Ono tua sehat. Alhamdulillah. Ono tua sakit. Alhamdulillah. Berani juga ngomong. Boleh, tapi karena tidak umum ya udah diganti sama Allah, gitu ya. Termasuk yang ini, ya. Oleh kondangan, alhamdulillah berkati besar, ikannya banyak, belalah numplek. Sholatullah salamullah. Ya Allah, alhamdulillah. Pengajian rame. Alhamdulillah. Kata guru nih. Alhamdulillah. Ganteng Ustaz. Yes, alhamdulillah. Yes, karena waktunya sudah sore, ya, mohon maaf ya. Punten sangat barangkali ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan. Terus ini pokoknya ngomong tidak kalah, karena saya tidak tahu. Saya tahu dari sana mungkin saya bawakan laptop terus dipakai ini, pakai PPT biasanya. Ini saya main laptop ayo. Tunjuk apa dulu senang. Imbasnya Ustaz Fadli tadi menjemput saya, ada ceweknya bernama siapa? Mbak Via. Saya jadi teringat manaku Novia kalau packing dulu. Tadi sempat berjolokan di dalam mobil sepanjang perjalanan. Makanya mungkin ya kumat. Biasanya Ustaz saya kalau dakwah apalagi di kalangan Muhammadiyah, di kalangan Jamaah Ikadi gitu, tidak ada guyonan seperti itu. So, saya paling senang tuh kalau ngaji sama Aisyah, kalau sama Muslimat itu terus ngomongin Pak Yai, nanti tolong ceramahnya yang lucu ya. Ngapain agak ceramah, agak pelawak aja. Mohon maaf ya Pak ya, mulai ini ya, ibu ini kayaknya nyeselin.
doa ya Bunda ya. Kita doakan Bu Indah mudah-mudahan senantiasa barokah. Wajahnya tetap indah. Bikin murid-murid kita solih-solihah. Semangat membawa amanah. Insya Allah pahalanya berlimpah. Semuanya insya Allah calon jannah. Dalam Az-Zumar itu wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumar. Besok mlebu swarga itu berbondong-bondong. Akhirnya berikutnya adalah dari Sananta. Doa siapa pimpinannya? Mudah maju. Dikawal sama malaikat bendoreng. Nah siapa tahu pas nanti saya dapat orang sini iso gandol gitu. Berusaha gitu. Ya itu tadi nggak orang sini katanya kan pakai dibeli mahal itu apa iya? Oh ya. Jujuran Ustaz. Alhamdulillah. Masih berharap. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak. Saya bilang sama anak begini. Pokoknya sama anak sama guru itu selalu lagunya man ana laulaku. Siapalah saya tanpa kehadiran kalian. Bisa nyanyi itu ya? Baik, itu jamaah sekalian yang kita muliakan Ibu Endah yang wajahnya indah. Dari jauh seperti bulan Jamilah. Insya Allah rumah tangganya barokah. Anak kita solih solihah. Insya Allah panjenengan semua rezekinya melimpah. Bisa berziarah Mekah Madinah. Kalau ada lebihnya bisa untuk bangun nikah. Amin. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kita muliakan dari kepala SD, SMP, SMA, apa lagi ini? TK. Ada TK di sini. Oh iya. Oh gitu. Karena kebetulan almarhumah istri saya juga kepala TK. Siapa tahu gantinya di sini. Kita harus ngobrol-ngobrol aja ya Bu ya. Tahu gitu tadi saya maca yang gantung gitu ya. Saya kalau di Surabaya itu terkenal Kiai Iwan. Iwan itu idaman wanita. Ustaz Safi Jendus. Ustaz-ustazah, Bapak Ibu, Insya Allah, Tabarakallah, terutama grup Al-Habsyi, tepuk tangan Al-Habsyi. Ini masih nuansa, diskon ya, apa namanya? Oh, ya. Yang tengah ini sih mirip-mirip almarhumah istri saya. Oh, masih ada. Oh iya. Enggak, jangan. Yang saya bilang, saya di sini kan kok kerasan di Sangatta gitu. Saya sempat ditawari selama menduda kurang lebih 2 tahun lebih ini di Kalimantan Barat, punya tanah 60 hektar untuk pondok pesantren. Tapi masih pikir-pikir karena anak saya belum mentas semua. Alhamdulillah yang pertama sudah nikah, yang kedua sudah semester 8. Tahfidz juga. Jadi seandainya saya tinggal di sini, insya Allah sudah pas ya. Ayo masuk Mbak.
Ya. Ibu masuk, ibu masuk. Masuk. Ayo masuk aja. Baiklah, diri kita ikuti setelah yang mau lewat ini. Ayo sini. Mau berdiri di sini. Masya Allah. Dua-duanya. Masuk advokat. Boleh sih poligami, tapi kalau lama-lama sakit hati kan jadi poliklinik. Ya, satu aja. Ya Allah, ibu ngapunten rumahnya 2. Yang satu pondok pesantren asrama 2. Saya sering di Surabaya, tapi sering mantau. Untuk anak-anak yang sering mati di sana. Untuk ibunya, mohon doanya, mudah-mudahan segera dapat. Ini jadi melo ini saya. Karena terus terang ibu sampai sekarang saya belum bisa move on sama istri saya. Maklum cantiknya ngalah-ngalahin Luna Maya sama Sofia Lajuba pada waktunya. Sekarang soal itu saya kabel. Ya, baik jemaah sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Saya tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah. Bisa sowan, bisa silaturahmi, satu seduluran kepada panjenengan semua. Ya, di bulan yang penuh barokah. Ya, Masya Allah, saya perjalanan dari Surabaya ke sini membayangkan kok bisa namanya Sangatta ya. Terus kenapa setelah saya lihat ternyata T-nya itu 2. Itu maknanya luar biasa. Di Indonesia, bahkan saya keliling seluruh Indonesia sampai ke Malaysia ke Singapura itu udah ada Sangatta kecuali di sini. Dan luar sewu, makna Sangatta itu luar biasa. Sangatta, sangat takwanya. Amin. Sangatta, sangat taatnya. Amin. Sehingga saya membayangkan di penginapan itu, di hotel itu, aku mau oleh jaring paling taat banget ini. Mana tadi yang ngomong yang ini? Tanggung jawab dibicara doa. Serang kamu bingung gue datangnya. Saya di situ jadi endel. Ya Allah, maaf kalau boleh tahu kenapa Mas mengandung Ustaz namanya Pak Al-Habsyi. Enggak ada nih, nggak ada namanya. Coba nggak ada namanya dikasih nama yang baik. Ya, ya misalnya Al-Anwar atau Habibul Mustafa, itu bagus. Al-Habsyi itu buta hitam, padahal aku putih-putih semua. Apalagi yang kau tadi, Masya Allah. Suaranya kayak Vita Mala. Selamat malam, duhai kekasih. Praketek. Ubur-ubur ikan lele. Acur le. Ya, Wassalamualaikum Muhammad. Sangatta. Dan coba panjenengan renungkan, kenapa dinamakan Kalimantan? Kalimantan itu dari Al-Quran. Coba antum buka di surah Ibrahim ayat 24.